Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sony ini guru saya, makanya begitu tahu beliau mau datang ya bela-belain maksain sebagai cowok sendirian di jamaahnya di sini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Indra Novelli, sehari-hari sebagai seorang konsultan pernikahan. Ya bukan wedding organizer ya. Jadi keseharian itu bertemu dengan mereka-mereka yang sudah hampir menyerah kehidupan pernikahannya. Jadi sudah menikah alhamdulillah bersama istri saya masuk tahun ke-26 dan sudah menerbitkan sebuah buku berjudul Menikah Untuk Bahagia, dan doakan buku kedua akan segera terbit. Amin. Ngomong apa ya tadi? Gini deh. Dari tadi tuh saya nyimak materinya Ustaz Sony. Itu relate banget tak sama materi pernikahan ya. Mudah pulih dari luka dan derita. Ibu-ibu tahu nggak berapa banyak yang datang ke saya itu sebenarnya memelihara luka. Jadi kalimat yang paling sering saya sampaikan kan kalau lagi ngasih konseling adalah keluar dari mentalitas korban. Fakta bahwa kita tersakiti adalah satu hal, tapi memelihara luka untuk terus kita ingat itu topik yang berbeda lagi. Makanya tadi pada satu sermon saya bilang, yo kok pas banget gitu. Jadi dalam melembutkan hati ini sebenarnya juga sebuah obat paling ampuh untuk memperbaiki hubungan kita dengan pasangan, termasuk juga dengan anak, termasuk juga anak dengan orang tua. Jadi saling terkait semua di situ. Mudah menemukan rasa dalam beribadah. Kan katanya kan menikah itu adalah ibadah yang paling lama, paling panjang. Realitanya kan banyak sudah kehilangan rasa dalam pernikahannya. Benar atau benar banget? Nah, kalau pasangan kita tuh memang mudah untuk disukai, alhamdulillah kan, benar kan? Makanya saya sering bilang menikah dengan orang yang kita cintai itu sebuah kemungkinan. Tapi mencintai orang sudah kita nikah itu sebuah keputusan. Jadi kalau ada orang bilang, ya habis aku udah hilang rasanya, nah berarti masuk ke kategori ini kan? Poin ketiga, melihat orang dengan penuh ulas asih. Seringkali Pak, saya suka bilang, talk through with your eyes gitu, berbicara dengan mata. Ibu-ibu kalau lagi mau berbicara dengan mata, seringkali dengan emosi apa Bu? Tatapan marah. Lihat mata saya gitu kan. Padahal kalau kita praktekin di poin nomor 3 ini, melihat pasangan dengan tatapan ulas asih, ibu-ibu nggak tahu sebesar energinya yang bisa tercipta di situ. Nomor 4, mereka berbuat kebaikan. Kalau sudah berbuat kebaikan, lupakan. Siapa yang paling hobi mengungkit kebaikan? Bukan saya yang ngomong ya. 5, penuh optimis dan baik sangka. Terutama ini kalimat kami waktu kami dulu sempat bermasalah. Oh iya, sedikit bocoran, saya dan istri 10 tahun pertama pernikahan itu mengalami roller coaster yang luar biasa, nyaris bubar. Makanya saya di profesi konsultan pernikahan ini kecelakaan, karena terpaksa belajar nambah ilmu untuk memperbaiki pernikahannya. Jadi salah satu mantra kami adalah memaksakan diri berbaik sangka kepada Allah. Kalau saat kondisi lagi mudah, gampang berbaik sangka sama Allah, benar nggak? Tapi saat sedang lagi lucu-lucunya kehidupan, itu tidak mudah untuk berbaik sangka sama Allah. Udah itu dulu, terima kasih. Insya Allah. To be continued ya Pak Indra. Ibu-ibu, keberadaan ayah Indra dan istri ini apa ya, sangat mahal ya nilainya. Sekarang itu betul ya, orang makin takut nikah ya. Bahkan saya tuh nemu data itu entah tahun kemarin atau tahun sebelumnya, angka pernikahan itu paling rendah sepanjang sejarah ITB. Saya terus terang gelisah. Kenapa gelisah? Hampir bisa dipastikan kalau angka pernikahan itu rendah, yang naik angka perzinahan. Betul nggak? Iya, karena ya mungkin yang tampil di di berita di media itu kan hanya pernikahan yang bermasalah, gitu nggak sih Bu? Memang kan prinsip media itu kan bad news is the good news Bu.
Kalau orang berjalan, misalkan saya berjalan dari sini ke Bogor, ya, sampai lancar, jadi berita nggak? Enggak. Tapi kalau tengah jalan kecelakaan, alhamdulillah ya Bu ya, jadi berita nggak? Nah yang diberitakan kan kecelakaan terus tuh Bu. Padahal yang sampai dengan selamat juga banyak. Makanya kadang-kadang kita perlu, dan ini babnya bukan bab ain ya, tapi bab juga bab dakwah. Kadang-kadang kita perlu juga loh untuk menampilkan berumah tangga, berkeluarga itu enak, yang ibadah yang masya Allah seru gitu, supaya orang juga dapat pesan penting dari